Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi dan selamat bergabung lagi bersama channel Jona Anxiety Bang Nugraha yang seperti biasa membahas tentang seputar asam lambung yang tinggi, kemudian kecemasan berlebih atau anxiety disorder, kemudian GERD, kemudian psikosomatis. Seperti itu teman-teman semua. Dan baik, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan sebuah pembahasan atau topik melalui pengalaman saya yang berjudul cara mengatasi kecemasan yang berlebih, kemudian rasa was-was, rasa panik, rasa takut setiap waktunya, seperti itu teman-teman. Nah, sebelum ke sana, saya seperti biasa kepada kalian untuk berminta tolong sebelumnya. Yang baru bergabung tolong di subscribe ya teman-teman, semuanya seperti itu. Tinggal di subscribe karena subscribe tidak memerlukan biaya, seperti itu, tidak memerlukan materi ataupun pendaftaran melalui saya, seperti itu teman-teman. Namun subscribe cuman memijit tulisan yang berwarna merah itu, yang tulisannya dengan tulisan subscribe atau subscribe, seperti itu teman-teman. Dan mudah-mudahan apa yang kalian berikan melalui subscribe menjadi ladang ibadah untuk kalian, kemudian menjadi tolak ukur, batu loncatan, kemudian doa kalian lebih apa yang mungkin kalian harapkan semoga tercapai, seperti itu, khususnya orang yang mengalami anxiety disorder dengan beberapa banyak sekali sensasi, mudah-mudahan terkikis dan mudah-mudahan hilang satu persatu teman-teman, amin ya Allah ya robbal alamin. Dan kemudian tak lupa juga yang sudah subscribe, yang sudah lama bergabung dengan channelnya Jona Anxiety Bang Nugraha dengan alhamdulillah sudah 191 subscribe dalam beberapa hari. Terima kasih banyak. Dan saya anggap semuanya bahwa channel saya berkembang, bukan lebih ya, baru berkembang, amin ya Allah, baru berkembang, dan saya harapkan lebih berkembang lagi teman-teman semua, dengan tujuan supaya orang-orang terbantu, orang-orang yang mengalami anxiety anxiety disorder atau kecemasan berlebih, psikosomatis, sangat terbantu dengan video-video atau dorongan motivasi saya yang berikan melalui video ini ya teman-teman. Dan mudah-mudahan bermanfaat banget untuk orang banyak, amin. Karena orang anxiety disorder, penderita anxiety disorder, kecemasan berlebih, ini yang saya rasakan di sini, yang saya rasakan sangat nyesek sekali. Orang normal tidak, maksud orang normal tuh orang yang benar-benar sembuh tidak akan pernah merasakan apa yang kita rasakan, itu teman-teman semua. Nah baik, kemudian selain itu saya berminta tolong kepada teman-teman untuk like video saya jika memang kalian suka dengan video saya, dan saya harap suka ya apa yang saya berikan kepada teman-teman semua, seperti itu. Dan kemudian bentar teman-teman, maaf ya, jatuh. Dan kemudian teman-teman, jika ada pertanyaan atau unek-unek ya tentang seputar anxiety disorder atau kecemasan berlebih, GERD, psikosomatis, mangga tanyakan kepada saya, dan insya Allah saya akan jawab sebisa dan sekemampuan saya dan sepengalaman saya teman-teman, seperti itu. Dan yang terakhir, tolong tonton videonya sampai akhir ya, videonya tonton sampai dengan selesai. Karena apa? Dan karena mudah-mudahan apa yang saya berikan detik per detik, menit per menit, bagian per bagian video saya ada hal yang mungkin penting untuk kalian petik, atau mungkin penting untuk kalian bisa dibagikan atau ambil untuk menjadi batu loncatan kalian menuju ke pemulihan, seperti itu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah baik teman-teman semua, untuk pembahasan kali ini saya akan membawakan sebuah motivasi atau hanya sekedar dukungan untuk kalian. Di sini pembahasannya mengenai cara mengatasi selalu was-was, selalu cemas, kemudian panik, takut teman-teman, seperti itu. Nah baik, di kesempatan yang bahagia dan saya harapkan sangat berbahagia juga kalian juga ya.
dengan orang yang mengalami anxiety disorder atau kecemasan berlebih seperti itu, asam lambung yang tinggi, rata-rata kebanyakan sering mengalami rasa cemas setiap harinya, sering mengalami rasa was-was, apalagi kalau misalkan pas pertama-pertama kita terkena asam lambung yang tinggi, GERD psikosomatis, awal-awal kita terkena dan kita tidak tahu pengertian asam lambung itu apa, kemudian GERD itu apa, gangguan lambung itu seperti apa, psikosomatis seperti apa. Nah, itu menjadi hal yang sangat cemas, menjadi hal yang sangat panik. Oh, saya takut bahwa mungkin hari ini saya akan end, misalkan seperti itu pikiran yang sangat mengganggu sekali, karena pengetahuan kita yang yang awam lah, bisa dikatakan seperti itu, pengetahuan kita yang kurang mengenai dengan asam lambung dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, termasuk saya dulu pas awal terkena panic attack, sampai ke kram, kebas, dan sampai di oksigen, nyesek, sampai keringat dingin, sampai ngerasa selalu takut, was-was seperti itu ya. Saya tidak tahu ini gangguan apa, sampai ke paranormal, kemudian dokter umum pun berapa kali saya, kemudian dokter spesialis dalam seperti itu, teman-teman semua, bahkan ke psikiater juga saya seperti itu. Cuman saya nggak dilanjutin lah kalau ke psikiater, dan ya saya rasa saya bisa mengontrolnya, teman-teman, seperti itu. Nah, baik, emang teman-teman semua orang yang mengalami kecemasan yang berlebih atau anxiety disorder kebanyakan seperti itu ya, gangguannya seperti itu. Jadi selain kita merasakan gangguan psikis atau gangguan lambung, seperti ulu hati nyesek, misalkan napas ngos-ngosan, perut terasa panas atau melilit, ya kita juga terganggu akan psikisnya ya, atau pikiran atau mental kita, yang tadinya mental kita kuat, bisa dikatakan lebih kuat. Nah, kemudian mental kita down, turun, karena apa aja kesehari-hariannya kita terlalu berada di zona yang mungkin selalu cemas, was-was, dikarenakan ada rasa trauma pas pertama kali kita merasakan panik itu, teman-teman. Seperti itu sih yang saya rasakan, teman-teman. Jadi ada rasa cemas, rasa was-was, karena kita berobat kemana-mana sudah tidak mempan. Kemudian sampai ke paranormal pun mungkin paranormal pun sudah, tapi tidak ada perbaikan. Dokter umum, dokter SP dalam, dan psikiater dan lain sebagainya, mungkin kita hampir putus asa, teman-teman, di situ. Nah, di situ yang mungkin menjadi kita itu selalu dalam keadaan cemas, selalu dalam keadaan was-was seperti itu. Tapi dalam keadaan misalkan dicek lab atau EKG ini itu pun dan sebagainya normal, dikatakan normal seperti itu kan. Tetapi sensasinya banyak sekali yang ada pada tubuh kita, khususnya seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kembali lagi bahwa pikiran kita itu sangat berkaitan banget dengan organ tubuh yang ada di raga kita ini, khususnya pada bagian lambung seperti itu. Dan orang ahli lambung, kemudian ahli psikoterapi sering mengatakan bahwa lambung itu adalah otak kedua, seperti itu. Yang pertama, kemudian otak kedua. Jadi misalkan kalau misalkan pikiran kita lagi error, pikiran kita banyak masalah, atau pikiran kita menghadapi suatu masalah, misalkan seperti itu, jangan gitulah. Misalkan seperti ini ya, kalau misalkan kita masih di sekolah kita besoknya itu mau ujian, misalkan mau ujian untuk persiapan hari ini, misalkan belajar. Nah, kemudian pas hari H-nya mau mengisi soal, misalkan mau ke sekolah, berangkatnya itu suka ada rasa agak mules gitu ya. Jadi agak mules, agak gimana ya, perut tuh pengen
pengen berak atau mules lah seperti itu, nggak nyaman. Itu pengalaman saya ya, pengalaman saya. Jadi lambung itu otak kedua. Jadi apa yang kita pikirkan di sini ini meresponnya teman-teman sama seperti kayak psikosomatis seperti itu. Jadi saling berkaitan seperti itu. Nah, di sini juga untuk kecemasan yang terlalu berlebih atau anxiety disorder ini maksudnya tidak langsung instan hilang seperti itu kecemasan berlebihnya teman-teman, tetapi bisa kita kontrol seperti itu. Jadi cemas yang tadinya berlebih itu kita bisa dikontrol dengan normal, jadi cemas biasa lah seperti itu. Yang tadinya kita banyak berpikir tentang penyakit, tentang sensasi, ini takut mati kesananya, mendengar suara burung pun mungkin nanti bagian kita misalkan seperti itu kan nggak masuk di akal. Jadi itu kan pemikiran yang berlebih seperti itu, jadi terlalu cemas yang berlebih teman-teman semua. Nah mungkin itu salah satu yang mungkin harus dikontrol teman-teman, karena itu selalu apa yang kita pikirkan itu negatif sehingga badan kita ngerasa tidak nyaman teman-teman. Jadi ngerasa nyesek, kemudian berat di dada seperti itu. Intinya kalau misalkan kita dalam keadaan stres, dalam keadaan tidak santai, dalam keadaan tidak rileks, ya otomatis itu asam lambung kan semakin banyak atau semakin tinggi, kemudian ataupun kadar asamnya yang sangat asam seperti itu kan otomatis kalau misalkan asam lambung yang tinggi kan asam lambung ke atas, kemudian melewati otot esofagus, kerongkongan, sampai kadang-kadang ngerasa panas di dada, berat di dada, ngerasa celkit sebelah sini. Nah itu dari asam lambung yang tinggi teman-teman, kemudian sampai tenggorokan mengganjal seperti itu, nggak ngerasa nyaman di dada, kemudian di ulu hati, kemudian sampai ke ke belakang, ke belikat seperti itu teman-teman. Apalagi yang kurang minum itu kadang-kadang suka banget kerasa ke sini teman-teman. Nah itu jadi salah satu dari asam lambung yang tinggi ya. Nah itu berkaitannya dengan kecemasan berlebih. Semakin cemas, semakin panik, semakin takut, semakin khawatir, ya otomatis asam lambung semakin tinggi, kemudian banyak sensasi yang timbul seperti itu. Nah jadi mungkin salah satunya kalau misalkan kita tidak memutus rantai-rantai, salah satu rantai itu ya kita akan kambuh-kambuhan, kumat-kumatan seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita pengen emang asam lambung pengen normal, kemudian kita selalu dalam keadaan tidak cemas, tidak was-was, ya salah satunya kuncinya melakukan hobi yang menyenangkan, aktivitas. Jadi beraktivitas yang positif, kita bermain. Dulu saya sebelum ada pembimbing yang motivator yang membimbing saya selalu ngerasa bimbang, selalu ngerasa bingung, ini penyakit apa enggak, emang enggak sembuh apa gimana ya. Saya suka merasa kayak gitu, saya harus gimana. Saya keluar rumah selalu ada ngerasa sensasi, keluar rumah lagi hari kedua merasa. Akhirnya saya nggak bisa cerita ke orang lain karena saya hanya penonton video-video yang seperti ini. Kemudian saya di situ ada guru pembimbing saya seperti itu, dan dia menyarankan untuk melakukan hobi yang lebih menyenangkan dan melakukan aktivitas yang berbahagia, yang membuat kita selalu ngerasa hati itu senang, bahagia seperti itu. Emang di awal-awal selalu ngerasa nggak nyaman, di hati itu nggak selalu enak gitu. Tapi lambat laun kesana kalau misalkan kita sudah terbiasa, ya alhamdulillah apa yang kita takutkan dan kita cemaskan satu persatu itu semua terkikis teman-teman. Jadi kuncinya itu sih, kunci dari melawan atau kunci menghilangkan rasa takut yang berlebih atau anxiety disorder, melakukan hobi yang menyenangkan. Itu baik mau jalan-jalan kemana, misalkan ke kebun, ke ladang seperti itu, mau ke daerah perkotaan, tempat wisata. Emang pas pertama itu teman-teman ya hari ke-1, hari kedua, ketiga masih ada sensasi, tapi
Jangan putus asa, diteruskan diteruskan diteruskan, jangan sampai putus asa, dan yakin bahwa kita bisa. Contohnya saya, untuk hari pertama saya merasa nggak nyaman ke apa namanya, kalau saya kan ke perkebunan, pesawahan seperti itu. Hari pertama nggak nyaman, ini kedua nggak nyaman, aduh ketiga masih nggak nyaman. Nah kesini 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 kesini, alhamdulillah kesini kesini lebih nyaman dan lebih bisa menerima keadaan gitu ya. Jadi ada rasa bahagia tersendiri, ada rasa senang tersendiri gitu. Oh, alhamdulillah ya Allah bahwa emang sensasi ini terkikis dengan kita melakukan kebiasaan yang membuat hati senang, hati bahagia. Dan emang saya merasakan kalau misalkan hati dengan rasa bahagia dalam posisi yang senang, itu sensasi nggak muncul teman-teman ya. Beda halnya dengan ada suatu permasalahan atau problem seperti itu di keluarga maupun di pekerjaan dan lain sebagainya, itu pasti akan terasa sensasinya, akan banget terasa di ulu hati, nggak nyaman, nyesek, dada berat, terasa celetut-celetut seperti ini. Itu pengalaman saya ya, pengalaman saya teman-teman. Jadi emang gitu. Nah ini jadi salah satu kuncinya, bukan hanya di pola makan juga, bukan hanya di pola makan ini. Menurut saya bukan hanya di pola makan, ini hanya di pola pikiran. Tetapi pola makan juga jangan masa bodoh seperti itu. Jadi posisi pola makan dan pola pikir juga harus sangat berkaitan. Termasuk pola hidup juga termasuk seperti itu, ada pola perilaku. Tetapi yang intinya pola pikir dan pola pikir atau pola stres ini, kemudian pola makan. Jadi saling banget berkaitan seperti itu. Jikalau kita pikiran negatif atau pikiran suatu masalah tidak bisa mengontrol, selalu cemas, was-was, atau dengan ada amarah, emosi yang mungkin sangat menggebu seperti itu, tidak bisa disalurkan seperti itu, dilepaskan, ya otomatis kembali lagi ke pola makan. Mungkin pola makan yang amurawut ya, pola makan apa saja yang dimakan, pedas, santan, apapun itu dimakan misalkan, ya otomatis itu ngerasa nggak nyaman lagi, udah pikiran nggak nyaman, pola makan yang nggak dijaga, ya otomatis lambung merespon, kasihan lambung, udah pikiran stres, nanti lambung juga dibawa stres, kasihan kan seperti itu. Jadi sangat berkaitan. Ada yang bilang masa bodoh lah, emang dengan penyakit ini masa bodoh mau gini mau gitu ya. Kalau menurut saya masa bodohnya hanya di sensasi saja, masa bodoh jangan di makanan, jangan di pola pikir yang seperti itulah. Jadi kalau makanan emang benar harus dijaga makanan seperti itu. Nah kemudian kalau pola pikir ya, kalian harus bisa memanage mengatur pola stres kalian. Jikalau ada yang mungkin pikiran berat, beban berat, usahakan untuk alihkan pikiran, jangan dia memikirkan penyakit seperti itu teman-teman, atau memikirkan masalah. Jadi harus beranjak dari tempat duduk mana gitu ya teman-teman, seperti itu sih. Nah kemudian setelah merasa senang, nyaman, melakukan hobi yang menyenangkan, langsung pola makan pun dijaga dulu sementara, jangan makan yang bergas seperti itu atau pedas seperti itu teman-teman. Sangat berkaitan banget. Nah kuncinya seperti itu, kuncinya satu sih, melakukan hobi yang menyenangkan atau melakukan aktivitas apa saja yang membuat kita senang. Misalkan buka usaha, atau misalkan saya buka kuliner ya di sini, buka kuliner, alhamdulillah maju misalkan itu kan, hati ngerasa bahagia, hati ngerasa senang. Kemudian dari pagi saya ada aktivitas, dari pagi sampai sore pun saya ada aktivitas teman-teman, bahwa melayani yang membeli seperti itu, kemudian membuat makanan. Jadi kita tuh sedikit-sedikit lupa akan sensasi yang ada pada tubuh kita, karena ada kesenangan tersendiri, ada pemasukan masuk gitu, ada ada materi lah seperti itu, ada uang misalkan ada lebih masuk seperti itu. Kemudian kita sibuk dengan pekerjaan kita sehingga sensasi hilang. Dan di samping itu kalian jangan lupa untuk selalu jangan telat makan, harus dijaga makan juga. Kemudian jam makannya dan menu makannya itu harus dijaga juga. Jadi jangan terlalu fokus pekerjaan, merasa bahagia, ngerasa senang gitu sama pekerjaan, lupa sensasi, makan pun lupa, jangan teman-teman, seperti itu ya. Jadi intinya lakukan hobi yang menyenangkan, yuk beranjak, dan yakin semua akan berlalu dan semua akan sembuh jika kalian memang mau berlatih seperti itu teman-teman. Yo, jadi kuncinya untuk menghilangkan rasa cemas, saya juga dulu rasa cemas kadang-kadang pagi jam 10, jam 11 cemas, 12 enggak. Kadang-kadang
ada lagi di sore seperti itu, waktunya asam lambung yang mungkin perubahan cuaca yang tadinya panas ke mendung misalkan gitu, ke dingin, itu suka ada rasa itu sensasi. Tapi lambat laun kesini ada aktivitas melakukan hobi yang menyenangkan juga dibarengi itu, dan ya alhamdulillah semua itu bisa terkontrol dan bisa saya anggap wajar teman-teman, seperti itu. Nah baik teman-teman, mungkin sudah 20 menit saya menemani kalian, ini hanya sedikit motivasi atau dorongan ya, soalnya saya lagi sibuk, mungkin itu kan ada istri yang nunggu di sana, saya ke sana lagi dan membantu seperti itu teman-teman. Dan doakan juga supaya saya tetap sehat dan saya selalu memberikan motivasi atau dukungan, dorongan kepada kalian semua dan sangat bermanfaat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Jangan lupa yang baru bergabung tolong di subscribe ya, seperti itu teman-teman, karena subscribe tidak memerlukan biaya ataupun materi ya kepada saya, pendaftaran pun tidak teman-teman, seperti itu. Dan kalau misalkan banyak yang subscribe ke channel Jonan Silibang Nugraha dan lebih berkembang, saya akan lebih semangat membuatkan video mengenai asam lambung yang tinggi, kemudian kecemasan berlebih atau anxiety disorder dan psikosomatis juga teman-teman, seperti itu. Nah seperti itu teman-teman, jadi tolong dukung ya channel Jonan Silibang Nugraha lebih berkembang lagi teman-teman, seperti itu. Saya belajar dari pengalaman saya, tidak memakai obat dan tidak memakai herbal apapun teman-teman, seperti itu ya. Oke baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan doa terbaik saya. Yang masih dalam sensasi, yang masih dalam kondisi sakit, misalkan banyak sensasi, 1000 sensasi peribahasanya, mudah-mudahan Allah angkat penyakit atau Allah angkat segala sensasi itu ya teman-teman semua, dan selalu disehatkan dan normalkan kembali seperti sedia kala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin untuk pertanyaan lainnya tolong diisi di kolom komentar, karena saya selalu membuatkan video itu refleks dan tidak membuat konsep ini gini enggak. Jadi saya refleks di sini saya refleks membuat video teman-teman sesuai dengan pengalaman saya. Nah saya kan suka lupa kalau misalkan ada pertanyaan, sok mangga ditanyakan, misalkan bahas ini, dan ya kalau misalkan membalas ulu hati yang enggak nyaman ataupun esofagu atau apapun itu pengertian asam lambung, ya tonton video saya ke belakang ya teman-teman, mungkin dan mudah-mudahan sangat membantu kalian. Oke baik teman-teman, di akhir kata billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat mental, sehat jiwa dan raga, ayo semua semangat ya.